Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi kita dalam program Bijakan Podcast Intelijen Kejaksaan Negeri Metro bersama saya host Dewi Resainda dan rekan saya Muhammad Hakam Pamadai. Baiklah Sobat Adiaksa, pada program Bijakan kita pada hari ini kita telah kedatangan tamu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, yaitu Ibu Arda S.E. MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Kastel. Terima kasih Ibu, di tengah kesibukan Ibu masih menyempatkan waktunya untuk hadir di Kejaksaan Metro. Dengan senang hati. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan Bu, di sini kita sedang memperingati Hari Batik Nasional. Betul. Jadi kita mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik. Kebetulan juga pakai batik metro. Pakai batik metro ini. Apa namanya Bu? Batik leluhak tahambur. Leluhak tahambur. Artinya dalam bahasa Lampung itu kupu-kupu yang berterbangan. Ini produk asli Metro. Produk asli Kota Metro. Jadi kita ada dua produk asli Kota Metro. Yang pertama batik ciprat, Ibu kan jadi sering pakai juga. Kemudian leluhak tahambur yang baru orbit lagi. Jadi kita sekarang memang difokuskan kalau bisa untuk Kota Metro kita memakai produk sendiri untuk mengembangkan atau untuk membanggakan Kota Metro bahwa Metro punya loh. Berarti kalau di Kota Metro sendiri kalau beli batik di mana sih? Banyak, kita ada produk sentral di Sekam. Oh, Sekam. Ya, baju batik kita naik Sekam yang bertempat di belakang daripada Bank Lampung. Di situ menjual kerajinan Lampung, kemudian makanan-makanan khas Lampung, kuliner Lampung juga ada di situ. Itu perpanjangan daripada Dekranasda. Jadi asli kerajinan Kota Metro. Betul, leluhak tahambur. Kita bicara tentang persampahan ya. Oke. Bicara persampahan. Bagaimana penataan dan pengelolaan sampah yang dilakukan di tempat pemrosesan air sampah? Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita ada tempat pengelolaan air sampah yang berada di Kelurahan Karangrejo, yang mana keberadaannya itu sudah terlalu lama Pak, memang sudah 37 tahun, sekitar tahun 1986 itu didirikan TPA tersebut, yang luasan lahannya itu sekitar 7,2 hektar, tetapi landfill-nya sendiri cuma 2,7 hektar. Jadi sekeliling itu bukan untuk 7,2 hektar, itu bukan hanya untuk tempat kita buang sampah, tetapi di sekelilingnya juga ada beberapa macam tumbuhan, khusus untuk sampahnya saja 2,7 hektar. Pada awal berdiri kita menggunakan sistem kontrol landfill, yang mana kontrol landfill tersebut adalah satu tempat kita buat cekungan, kemudian sampah kita taruh di situ, kemudian dalam waktu 5-7 hari kita tutup tanah, kemudian diratakan, kemudian begitu seterusnya. Sudah berjalan sekitar beberapa tahun mulai saat pendirian. Tetapi saat ini itu tidak bisa kita pakai lagi karena keterbatasan daripada anggaran di Kota Metro, dengan berkembangnya juga pertumbuhan manusianya, berkembangnya juga perekonomian di Kota Metro, sehingga timbulan sampah semakin banyak. Kalau kita tetap menggunakan sistem kontrol landfill, yaitu yang ditutup dengan tanah, mau berapa ratus ring tanah setiap minggunya kita datangkan untuk ke sana. Jadi akhirnya sekarang kita masih menggunakan sistem open dumping, yaitu terbuka yang saat ini ada di sana. Sekarang kita hanya sekedar menatanya saja bagaimana supaya sampah itu tidak keluar dari landfill dan tidak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan di sekitarnya. Itu lokasinya di Karangrejo. Di Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Ya. Nanti untuk izin Ibu untuk terkait masalah itu, sistem pengelolaan sampah itu kenapa nggak ini aja digali habis itu dikubur gitu, itu bisa nggak sih sebenarnya? Soalnya saya kan sebagai masyarakat umum, sebagai orang awam kan kurang paham juga nih gimana. Takutnya kalau misalnya menumpuk terus kayak di Bantar Gebang, takutnya Bantar Gebang. Ya pasti banyak masalahnya kalau seperti itu. Dulu sebelum kita ada tempat pembuangan air sampah, semua masyarakat Kota Metro punya pembuangan sampah di rumahnya masing-masing di belakang. Ada kan kita dulu orang tua zaman kita dulu di belakang tuh gali seperti lubang kayak buat sumur, tapi nggak terlalu dalam, taruh itu sampah, kemudian kalau kering dibakar, terus taruh lagi kering dibakar. Tapi
karena dengan pembakaran itu kan pasti menimbulkan masalah lain yang terkait dengan pencemaran udara, kemudian mengganggu juga dengan nanti sistem air di lingkungan tersebut, karena sampah itu kan pasti mengandung ada linggingnya, ada ya, jadi dikhawatirkan nanti daripada tumpukan sampah yang kita di rumah masing-masing itu nanti akan mengganggu pencemaran terhadap udara maupun dengan air sumur. Jadi dibuatkanlah kita berdasarkan juga dengan perkembangan manusia yang semakin ramai. Akhirnya kita karena punya lahan di kota metro, bagaimana sih caranya supaya masyarakat ini tidak merasa tercemari dengan sampahnya sendiri. Akhirnya itulah keberadaan TPA di Kanarejo. Tadinya kita seperti tadi, kita sistem gali habis itu sanitary landfill, jadi dibuat cekungan dulu, sampah dimasukin, sampai dengan 5 hari, datangkan tanah, tutup. Kemudian udah rata, tanah lagi, sampah lagi seminggu, kasih tanah lagi, tutup. Tapi ya itu, kita keberatan daripada untuk pengadaan tanahnya. Kita tidak mampu untuk menutup terus semakin berkembangnya sekarang, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan sistem daripada sanitary landfill atau control landfill. Tetapi kedepannya kita memang sudah di warning oleh KLHK bahwa itu nanti tidak boleh lagi. Jadi sekarang Kota Metro sedang mengupayakan bagaimana caranya kita tidak ada TPA lagi dengan cara kita pembenahan atau kita bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan swasta untuk mengelola sampah itu agar timbulan sampah yang dibawa ke TPA itu tidak terlalu besar. Jadi sampah yang dibawa ke TPA itu memang betul-betul sampah residu yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu yang sedang kita upayakan, karena diharapkan pada tahun 2030 kita sudah bebas sampah, tahun 2040 kita sudah tidak ada TPA. Nah, Metro sekarang akan ke arah sana. Bagaimana caranya TPA itu nanti tidak menjadi tempat pembuangan air sampah secara keseluruhan, tetapi pembuangan sampah yang memang betul-betul residu yang tidak bisa kita olah lagi. Rencananya seperti itu. Mudah-mudahan saja kita bersama-sama support juga dari Ibu Kajari bersama-sama dengan kami pemerintah Kota Metro untuk yuk giat kepada masyarakat mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana cara pengelolaan sampah sehingga sampah itu bisa berakhir dari tempatnya masing-masing. Rencananya seperti itu. Gimana sih Bu? Kira-kira sosialisasinya nanti bentuknya seperti apa ke masyarakat? Iya, kalau sosialisasi itu memang rencana kami di tahun besok ini dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup itu kita sudah bisa merancang, karena selama ini kami selalu bersosialisasi mungkin tanpa ada pendampingan. Jadi kita sosialisasi mungkin kurang greget juga. kurang greget juga dengan masyarakat, sehingga masih ada juga masyarakat yang sedikit mengabaikan. Gaplek ya Bu, bahasa Jawanya. Begitu. Karena mereka anggap sampah itu bukan suatu ancaman, sampah itu bukan suatu berkah. Karena sebenarnya sampah itu berkah, manakala dikelola dengan baik itu akan jadi berkah, karena sampah itu ada nilai ekonomisnya. Banyak loh orang bisa hidup bahkan rumah yang taraf hidupnya dari sampah, kalau memang betul-betul ditekuni. Didaur ulang lagi gitu ya Bu? Didaur ulang lagi. Kita ada beberapa tempat daur ulang yang nanti akan proses supaya sampah itu tidak banyak ke TPA. Makanya kami terkait dengan sosialisasi tadi, kami sangat berharap sekali dari Ibu Kajari beserta jajaran untuk bisa mendampingi kami. Kita bersosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui apa kelurahan-kelurahan ataukah mereka kita kumpulkan, kita kasih sosialisasi, atau kita langsung Bu nanti yang kita sosialisasi. Nah, itulah, jadi saya sangat berterima kasih bisa berjumpa dengan ibu dan bapak-bapak yang hebat, yang peduli dengan sampah yang ada di Kota Metro ini, sehingga satu apresiasi lah bagi kami Bu, supaya ini bisa kita laksanakan ke depannya. Kalau ini saya mau nanya Bu ya. Siap. Jadi begini, tadi dikatakan bahwa apakah siap Kejaksaan Negeri itu membantu dalam pengelolaan sampah? Kami terus bilang siap. Alhamdulillah. Jadi bersambut ya. Kepentingan Kota Metro. Betul. Terus yang jadi pertanyaan nih, boleh nanya nih? Siap, boleh. Jadi kalau misalnya ada sampah yang tadi dikatakan bahwa sampah itu bisa dikelola kembali, ada yang memang didaur ulang. Betul. Dan jadi pertanyaan begini, apakah tidak ada usaha dari LH
untuk bekerja sama dengan misalnya di sini mohon maaf, di sini banyak apa namanya akademisi, Betul. banyak universitas bekerja dengan akademisi dan universitas sehingga nanti membentuk suatu apa namanya penelitian sehingga sampah ini menjadi energi terbarukan. Betul. Contohnya seperti itu. Apakah sudah ini? Iya. Terima kasih. Untuk hal seperti itu sudah kita mulai. Apalagi sekarang kan ada namanya Kampus Merdeka, ada program Kampus Sudah Merdeka berjalan, ya? sudah berjalan. Bisa dibuktikan nanti bisa masyarakat dia ini loh dia, oh kamu ya lah ini bekerja sama dengan kampus, karena ini masyarakat kan belum tahu, belum tahu bahwa kita sudah iya, asal masyarakat metro ini kan buang sampah menumpuk akhirnya, dan itu menjadi PR kita bersama. Betul. Nah nanti ya itulah apa namanya kedepannya supaya lebih berguna lagi sampah itu menjadi energi yang terbarukan. Iya, betul. Jadi dengan kampus mana itu berarti? Kampus Merdeka itu dengan kampus mana? Kampus Merdeka itu kita kalau untuk di Kota Metro sudah lumayan kurikulum mereka ada Kampus Merdeka yang mana mahasiswa itu diberi kesempatan dari kampus minimal 1 semester atau 4 bulan untuk mereka tuh ke lapangan. Jadi terkait dengan dinas LH karena sudah di kampus mereka banyak tertarik karena kita sudah mulai menjajaki. Saat ini kita sudah bekerjasama dengan PT Coca-Cola yang mereka juga sudah terlibat di kita untuk membantu bagaimana pengelolaan sampah dengan mereka mengedukasi bank-bank sampah yang ada di Kota Metro. Kemudian terkait dengan universitas-universitas yang sudah ada, dari Coca-Cola juga sudah merekrut ada 5 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia yang saat ini sedang magang di Kota Metro, mahasiswa terbaik di beberapa kampus terkenal di Indonesia yang kemarin juga sempat audiensi dengan kami. Saat ini kelima mahasiswa tersebut ada di bank-bank sampah kami yang mereka magang sekaligus mereka mengedukasi sekaligus juga mereka belajar yang kelak nanti mereka sudah selesai dari situ kemungkinan dengan hasil yang baik akan direkrut langsung oleh PT Coca-Cola gitu rencananya. Kalau misalnya jangan direkrut oleh swasta, kita rekrut aja Bu. Jadi lebih berguna. Dari Pemda sendiri bisa direkrut. Betul. Masukan yang sangat bagus Pak. Putra-putri di Kota Metro ini yang berpotensi. Iya, betul. Jadi kita amankan untuk kemajuan Kota Metro. Iya. Iya. Jadi dari daerah untuk daerah gitu. Kalau untuk itu Alakes itu memang sempat ada beberapa universitas seperti kita ada dari YN, kemudian ada dari Stiper, kemudian ada juga dari UMM yang sudah bekerjasama dengan kita, yang mereka juga mahasiswanya ada juga yang magang di tempat kita per semester dan ingin kita seperti itu. Tetapi saat kita ingin merekrut mereka, kalau ingin kita jadikan KS kan pasti melalui perekrutan yang sebenarnya, tetapi kalau mereka ingin seperti untuk pendampingan saja ya itu pasti nanti akan kita rekrut, terutama yang universitas yang ada di Lampung. Tetapi untuk 5 mahasiswa itu karena dia tersebar juga di universitas di luar, jadi untuk sementara ini masih oleh Coca-Cola. Karena terkait dengan perda kita nih perda yang baru ini Bu, ini kan kita mengeluarkan perda baru di Kota Metro. Perdanya terkait dengan tenaga kerja lokal. Ini tenaga kerja lokal bagaimana sih seprofesional mungkin mereka disiapkan di Kota Metro ini untuk membangun Kota Metro itu sendiri. Nah oleh sebab itu jangan kita saya minta ya nanti jangan sampai direbut orang lah. Sayang sekali ya. Dia sudah belajar di kota kita, tapi ngabdinya di tempat lain. Setuju sekali Pak, seperti itu. Terus kemudian ini saya lanjutkan pertanyaan saya. Ibu kan termasuk belum lama nih berkecimpung di dunia lama. Ibu udah berapa lama nih ya? Hampir setahun saya. Kalau untuk masalah sampah ini setahun belum lama. Kenapa? Sampah ini kan berkepanjangan dan kontinu bermasalah. Betul. Nggak habisnya. Betul. Nah ini dari Kota Metro sendiri ini Bu mendukung nggak sih untuk penanganan sampah? Karena sampah ini kan menumpuk nih. Iya. Mau nggak mau pasti harus ada solusinya. Solusinya apa? Untuk sementara mungkin ditimbun dulu dengan alat berat atau bagaimana itu mendukung nggak sih kota dari Pemkot sendiri ini mendukung nggak? Atau mungkin dibakar Bu? Ada salah satu cara pengelolaan dibakar itu
Kalau dibakar saat ini kita sudah tidak disarankan, bakar tidak boleh. Jadi saat kita jalan kemana ketemu sampai dibakar, kami buru-buru cari air harus istirahat karena memang kita sudah tidak boleh. Iya, kita sangat tidak boleh lagi membakar sampah. Itulah yang perlu sama-sama nanti kita mengedukasi masyarakat. Masih banyak yang di dalam-dalam masyarakat di dalam itu mereka membakar sampah, apalagi sampah-sampah itu kan terkait dengan pelayanan kita belum bisa melayani seluruh masyarakat Kota Metro sampai dengan di pedalaman. Jadi mungkin hanya di jalur-jalur utama, untuk di dalam kita belum bisa melayani untuk pengangkutan sampahnya. Nah, kembali lagi, apa sih support pemerintah untuk itu? Saat ini kita di kelurahan-kelurahan itu kita ada bank sampah. Iya, bank sampah itu kita ada 22 kelurahan, jadi berarti ada 22 dan satu bank sampah induk yang di situ bekerja sama juga dengan setiap orang ada bank sampah. Ada bank sampah, cuma ada yang aktif, ada yang memang masih pelan-pelan mau prosesnya. Iya, prosesnya kan karena itu bank sampah itu kan bagaimana caranya mereka itu membawa sampah kepada bank itu, kemudian mereka mendapatkan sesuatu. Selama ini kan kalau bank sampah itu kan kita, ya. Ibu tadi bicara tentang bank sampah. Betul. Mungkin masyarakat ini masih mungkin Ibu bisa menjelaskan bank sampah itu apa gitu. Baik. Apa itu bank sampah? Bank sampah itu adalah satu unit yang mana seperti bank umumnya, apabila kita datang ke bank tersebut, kita bawa sampah, pulang kita bawa uang. Itu persepsi kalau kita bank ya, kita jual sampah, kita pulang bawa uang. Tetapi di bank sampah ini kita bagaimana mengedukasi masyarakat, memberdayakan masyarakat agar mereka bisa membawa uang sampah mereka ke tempat bank sampah. Mereka membentuk satu wadah itu berupa tabungan. Jadi mereka bisa menabung juga, jadi setor sampah, pokoknya hari ini 1 kilo sampah dengan harga 5.000. Nah, kita upayakan bagaimana supaya itu ya namanya pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu kan beda dengan kalau kita jual beli, jual langsung dapat uang. Pemberdayaan itu bagaimana kita membentuk satu kelompok yang mereka mengerti bahwa bank sampah itu kita jual sampah, tetapi kita dapat manfaatnya. Manfaatnya kita berupa tabungan. Diharapkan tabungan itu nanti mereka bisa tukarkan dengan sembako, kemudian mereka bisa tukarkan dengan dengan pulsa. Nah, arah kita seperti itu. Kita juga sudah kerjasama. Yang sekarang sudah dijalankan kita dengan BNI. Kita juga. Sudah ada yang berjalan. Sudah berjalan. Di kelurahan mana Bu contohnya Bu? Kita ada di Hadimulyo Timur, kemarin saya juga ngomong dengan Ibu ya. Itu satu bank sampah Hatim namanya, bank sampah Hadimulyo Timur. Itu sudah ya lumayan sudah jadi karena beberapa kali juga dia sudah jadi pembicara juga, kemudian sudah dikunjungi juga dari kementerian. Kita aja baru tahu nih. Gimana nih Ibu nih maksudnya? Itu dipublikasikan biar masyarakat lain tahu nih. Betul, jadi, betul. Mungkin dibuat banner atau dibuat video singkat. Jadi ada itu semua. Masyarakat tuh tergerak dan sendiri mengikuti daerah itu sehingga mengikuti daerah itu. Betul. Dan semoga bersih dari sampah Kota Metro. Bersih dari sampah Kota Metro itu harapan kita, amin. Pokoknya kerjasama Kota Metro siap membantu. Mantap. Tapi jadi begini, kita kan nggak boleh tadi dikatakan rekan kami tadi apakah bakar, ternyata itu nggak boleh, ternyata itu tepat sekali ya. Karena begini, nama di Sumatera Selatan khususnya Bu ya, kita kan banyak kebakaran hutan itu dari dan itu sudah menjadi tersangka. Sudah ada ininya ya. Karena di situ nanti ada polusi udara, di situ nanti ada pencemaran betul. Baik di udara maupun di air pun nanti tercemar. Menimbulkan banyak penyakit, ispa ya benar. Dan juga kebakaran ini kan nanti kalau dibiarkan semakin luas semakin merusak lingkungan juga. Yang rugi kan kita sendiri juga. Nah, seperti itu. Jangan sampai Kota Metro ini kebakaran sudah banyak nih Bu, rumah-rumah dengan sampah dan seperti itu. Jadi kedepannya mari kita sama-sama membimbing masyarakat ke jalan yang benar dalam pengelolaan sampah. Kita berkolaborasi ya. Gimana Mas Ter? Apalagi yang bertanya? Tadi tentang sampah, sampah. Bagaimana bisa pengelolaan bank sampah jadi tempat pembelajaran oleh para mahasiswa yang menjalankan kurikulum Merdeka? Betul. Begini, kita juga ada satu pusat daur ulang.
Jadi di samping kita ada bank sampah yang tersedia di beberapa kelurahan, kita juga ada pusat daur ulang berada di Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Rejomulyo. Itu kita dapat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2021. Kita dihibahkan, kemudian kita kelola PDU itu yang mana sampah organik menjadi pupuk. Jadi sampah kering-kering, ranting-ranting, daun-daun, sayur, buah yang sudah tidak dipakai lagi itu diolah di pusat daur ulang di Rejomulyo. Kita sudah ada, itu yang kemarin sudah saya tawarkan pada ibu, ayo ibu kita tinjau PDU kita tinjau bank sampah hatim kita. Jadi saat sudah saya sampaikan seperti ini, nanti begitu melihat iya gitu, ternyata di Metro sudah ada ini. Mungkin karena belum terinformasi sudah banyak Bu, tetapi yang berjalan sesuai dengan arah dari kementerian itu ada beberapa daerah saja, termasuk salah satunya Metro. Banyak juga Bu yang sudah ada tetapi tidak bisa dikelola dengan baik. Tapi untuk di Metro ini satu-satunya di Lampung ada beberapa. Satu-satunya ada beberapa daerah waktu itu berbarengan juga dengan Metro yang diberikan fasilitas PDU, tetapi sampai saat ini juga bukan kata saya Pak ya, kata dari kementerian sana yang berbicara bahwa hanya Metro yang bisa menjalankan sesuai dengan harapan mereka. Kita sudah ada hasilnya. Perubahannya drastis ya Bu. Amin. Pokoknya begini, kami selaku warga Metro juga nih, gebrakan-gebrakan Bu Kadis nih. Siap. Bisa dampingi. Iya, dengan didampingi harus saya perlu disupport ini. Saya perlu disupport. Dan PDU itu sudah berjalan, sudah menghasilkan pupuk organik yang memang sudah kita buktikan dengan beberapa kali pengujian dan memang hasilnya lebih bagus ya. Oh iya, satu lagi dari sudut kami, dari sudut pandang secara umum nih Bu ya, semua program yang telah dijalankan seperti bank sampah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, ini perlu diawasi secara ketat. Kenapa? Jangan sampai nanti timbul masalah nih Bu. Kita menyelesaikan masalah, timbul masalah. Nah itu ayo kita bareng-bareng kita mengawasi, jangan sampai penyalahgunaan yang ada nanti malah menjadi masalah. Betul ya. Niat kita memang baik untuk menyelesaikan masalah sampah, tetapi ada masalah sampah lagi ya. Siap. Pokoknya dengan senang hati. Berpesan ya. Dari lingkungan hidup pun sendiri harus mengawasi. Betul. Itu jangan sampai terjadi penyimpangan. Nanti ketemu Pak Kasinta loh. Jadi selama kurang lebih 1 tahun Ibu menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, penghargaan apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Kalau selama saya di tahun 2023 ini ada sekitar 8 bulan, 9 bulan saya di situ, kita baru mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Itu sudah kita diberikan oleh provinsi dan itu dikirimkan oleh provinsi ke tingkat nasional. Alhamdulillah SMP 11 Kota Metro kita dapat untuk tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. SD. Bukan tingkat provinsi lagi. Iya. Ada satu sekolah SD kita yang sampai dengan tingkat nasional yang nanti kita tinggal menunggu pemberitahuan kapan kita akan ke sana ngambil penghargaan tersebut. Itu. Berhasil. Iya, amin. Tujuan juga membawa nama baik Kota Metro. Betul, iya. Untuk ini bicara tentang peran pihak swasta dalam pengelolaan dalam menunjang keberhasilan pembangunan Kota Metro seperti apa? Ya, kalau peran pihak swasta memang kita tuh kan ada CSR namanya. Iya, CSR. Dan saat ini memang kita sudah ada beberapa CSR yang membantu kita. Contohnya yang pertama dari Coca-Cola. Ya, dari Coca-Cola itu sangat banyak membantu. Mereka sempat kasih kita bentor, itu kendaraan roda 3 yang untuk menarik sampah. Kemudian mereka memberi fasilitas kita di PDU seperti alat-alat meja, kursi, audio untuk kita menyelenggarakan pertemuan-pertemuan. Karena kita setiap ada yang ingin belajar ke Kota Metro terkait dengan sampah, pasti kami bawanya ke PDU. Di
karena di PDU itu tempat pusat daur ulang. Kalau orang mau PDU ini ya, apa itu PDU? Pusat daur ulang yang tadi sampah organik menjadi pupuk. Nah itu dibantu juga dari Coca-Cola, kemudian dari BNI, kemudian juga ini kedepannya sudah banyak juga yang mulai kerjasama ya. Iya, mulai akan bekerja sama karena memang ada kampus merdeka, jadi terutama dari universitas-universitas yang ada itu mereka ingin menempatkan mahasiswa-mahasiswa mereka belajar di kita sehingga nanti kelak ke depannya mereka itu yang nanti akan membantu kita karena kita kan pasti tahu nih Bu, Ibu bicara di sini nanti banyak lagi Iya. yang mau bantu kita, ya kan Unilever biasanya gitu ya. Bagaimana meningkatkan kinerja pengelolaan sarana dan prasarana sampah termasuk yang berada di TPAS? ya. Kalau di TPAS itu karena seperti saya katakan tadi bahwa kita sistem TPAS kita yaitu menganut sistem open dumping, yaitu terbuka. Jadi kita di sana juga dibantu oleh banyak rekan-rekan kita pemulung yang mereka juga nanti di situ memilah sampah sehingga itu salah satu yang sangat kami dukung lah mereka itu. Kemudian juga di TPA itu juga kita dibantu oleh beberapa operator alat berat kita yang untuk menata sampah, karena manakala setiap sampah itu datang melalui armada-armada kita oleh operator TPA itu langsung ditata sehingga sampah itu tidak menumpuk di satu tempat atau tidak tersebar di mana-mana, jadi dirapikan oleh operator-operator sampah kita. Jadi itu salah satu untuk kita menata bagaimana TPA itu walaupun dia usianya sudah tua, sudah sekitar 37 tahun yang ada di Metro, tetapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita tata dengan baik. Dan saat ini juga kita dari Unila ada sedang menguji atau membuat satu dokumen namanya AMDAL yang nanti di situ akan melihat bagaimana sih potensi TPA kita ini keberadaannya masih bisa berapa tahun lagi, dan kita mengharapkan juga bantuan dari kementerian untuk bisa merevitalisasi TPA yang sudah ada, karena TPA kita yang sekarang sudah ada ini masih, kalau masih 5-6 tahun ke depan masih bisa bertahan dengan kita tata, tetapi semakin berkembangnya manusia, semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi, otomatis timbulan sampah itu semakin tinggi. Nah dari sekarang sudah mulai kita antisipasi bagaimana supaya jangan sampai itu menjadi masalah bagi kita. Karena itulah kita selalu mengedukasi kepada masyarakat, yuk kita sama-sama menjadikan sampah itu adalah berkah dengan mengelola sampah dari tempatnya, memilah sampah dari tempatnya, mana yang masih ada nilai jualnya kita jual ke bank sampah. Tetapi yang memang tidak bisa kita olah lagi, kita bawa ke tempat pembuangan air sampah yang berupa residunya. Tadi dikatakan bahwa ada pengumpulan sampah kemudian dikelola di pembuangan air ini. Nah, ini jadi pertanyaan nih, dan juga sering jadi masalah nih Bu. Jadi sampah itu begitu dikumpulkan dari masyarakat kemudian dibawa ke tempat pembuangan air. Nah, ini kan diangkut nih Bu, kemudian diangkut ke suatu titik. Nah, ini dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah TPA ini Bu, kadang nih banyak terjadi masalah dengan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana nih Ibu dalam menanggulangi hal tersebut? Apakah ada dispensasi ke masyarakat atau kerjasama dengan masyarakat sendiri itu sendiri, gimana? Untuk sementara nih. Untuk sementara, ya kita juga pemerintah Kota Metro sangat memperdulikan kepada masyarakat yang ada di sekitar TPA. Pada saat TPA itu didirikan itu kita letakkan di paling ujung pada Kota Metro, jadi jauh dari pemukiman. Tetapi tadi seperti yang saya katakan, semakin berkembangnya pertumbuhan manusia, jadi manusianya sendiri yang mendekati TPA. Jadi mereka yang mendekat karena semakin pesatnya perkembangan manusia. Awalnya TPA itu dia jauh dari pemukiman karena kita tadi semakin
tumbuh, masyarakat daerah wilayah kita tidak bertambah, tapi manusianya bertambah. Ya, otomatis betul. sampah Otomatis ya sampah bertambah, pemukiman dibutuhkan, akhirnya mereka yang mendekatilah kepada TPA. Nah, saat ini memang warga masyarakat yang di situ dekat dengan TPA itu ya alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa bersahabat dengan sampah. Tetapi itu juga tidak kurang perhatian daripada kita pemerintah Kota Metro. Mereka itu kita berikan beberapa seperti kompensasi. Jadi untuk wilayah yang terdampak daripada TPA itu dari beberapa OPD itu untuk membantu ke sana. Contoh dari Dinas Kesehatan memberikan pemeriksaan gratis melalui setiap bulan Bu. berkala. Kalau untuk pemeriksaan itu posbindu namanya. Jadi setiap 2 bulan sekali itu kalau memang tidak ada masalah. Tapi kalau memang ada yang sakit, ada yang perlu kita rawat, itu dari posbindu itu langsung membantu mereka mengangkut pasien tersebut dibawa ke rumah sakit. Iya, betul. Itu sudah menjadi komitmen kita. Jadi mereka memang agak kita prioritaskan karena bagaimanapun juga pasti mereka itu ya beda dengan kita. Kalau kita jauh dari sampah mereka tidak merasakan, tapi mereka yang dekat dengan sampah pasti merasakan. Kemudian juga selalu diberi vitamin untuk daya tahan tubuh dari Dinas Kesehatan yang alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian juga program-program upaya dari Dinas Pertanian, mereka ada di sana kan ada kelompok-kelompok KWT, jadi diedukasi, kemudian diberikan bantuan saatnya mereka akan tanam atau mereka akan beternak. Program yang ada di Dinas Pertanian pasti kita arahkan ke sana. Itu bentuk dari programnya. Banyak kan Bapak? Banyak ya. Jadi gini Bu, kan ini kan permasalahan yang ada. Lebih baik permasalahan nanti daripada menimbulkan polemik yang lebih besar lagi, polemik yang baru, lebih baik kan ini ada aturan yang jelas nih. Ini misalnya tempat pembuangan akhir, ini masyarakat itu harus segera dibikin peraturan yang jelas Bu. Takutnya nanti karena itu tadi yang itu tadi bilang masyarakat kan semakin berkembang semakin banyak timbul polemik lagi. Kasih datur nanti. Insya Allah sih. Iya, itu masukan bagus itu Pak kasih datur. Bicara tentang daur ulang sampah, khususnya di Kota Metro, produk apa saja produk daur ulang sampah apa saja yang ada dan yang akan dikerjakan Kota Metro? Iya, untuk daur ulang yang sudah ada ini kita menggunakan produk dari plastik. Plastik itu juga yang dari botol aqua, kemudian ada juga yang plastik seperti kresek-kresek belanjaan kita yang kecil-kecil itu dijadikan ya itu tidak bisa didaur ulang, jadi kita namakan itu EcoBrick. Jadi EcoBrick itu adalah daur ulang yang plastik tidak terpakai, kita jadikan satu di botol aqua, kemudian dijadikan kerajinan menjadi kursi. Kita sudah ada seperti itu. Itu ada di Bank Sampah Hadi Mulyo Timur. Sudah produksi dia sekarang, bahkan sudah siap. Pokoknya kami tinggal nunggu dari sini saja karena ada waktunya. Kami selalu bisa dengan senang hati. Kita lihat, kita perkenalkan kepada masyarakat biar mengikuti yang Kemudian juga kita ada buat tas untuk yang tas belanja, kan sekarang kita tidak boleh lagi pakai kresek, kemudian pakai tas itu dari plastik juga, itu dianyam menjadi tas. Kemudian kerajinan tangan dari tutup aqua atau dari tutup botolnya itu sendiri, itu banyak nanti ada di itu bisa jadi bahan baku industri. Iya. Kemudian juga betul. Ada juga di Bank Sampah di Mulyo Timur, nanti kalau kita bisa melihat sudah ada pengelolaan kresek tadi yang sudah tidak ada nilai jualnya menjadi pumping block. Ya, itu nanti kedepannya diharapkan kepada para pelaku pembuat yang untuk pumping block, diharapkan kalau memang nanti itu sudah berkembang kita menggunakan pumping block dari plastik. Tapi kita memperhatikan ini Bu ya, dari segi kesehatan tentunya ya. Iya. Diteliti dulu apa buat kehidupan di masyarakat itu. Itu ada alatnya memang, termasuk juga ada
peredamnya juga di situ, dan sudah diuji coba, sudah menghasilkan paving block, dan nanti ke depannya akan ada pembangunan PDU juga di TPA khusus untuk daur ulang plastik menjadi paving block. Itu sudah kita rencanakan. Terus kalau ini Ibu, dari DLH sendiri gimana sih Bu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kebudayaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah ataupun buang sampah pada tempatnya gitu? Dari DLH sendiri sudah ada tindakan apa atau sudah ada sosialisasi kah? Atau sudah ada penyuluhan ke ke masyarakat, ke RT atau RW? Kalau penyuluhan itu kita lakukan selalu setiap saat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsungnya itu kita bekerja sama dengan PKK Kota Metro, yang mana di bawahnya termasuk salah satu ada Dasar Wisma. Dasar Wisma itu sampai dengan tingkat RT. Ya, jadi melalui Dasar Wisma itu ketua-ketua tim penggerak PKK Kelurahan, Bu Lurah, itu bersama-sama dengan pamongnya, RT RW-nya selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat bagaimana cara pengelolaan sampah, bagaimana supaya jangan buang sampah sembarangan, sehingga sampah itu jangan menjadikan satu momok bagi kita, karena kalau tidak kita kelola dari sekarang bisa kejadian nanti seperti di daerah lain. Kita sampai dengan ada baru-baru ini di Jogja karena ditutup, ini orang buang sampah di jalan-jalanan. Nah, jangan sampai Metro kita seperti itu. Jadi kita belajar dari hal itu. Waduh, ini menjadi PR benar ini. Ayo kita sistem kebut bagaimana supaya masyarakat ini bisa sama-sama dengan kita. Nah, itulah kita adakan. Jadi di rumah-rumah kita, ibu juga mungkin udah ya punya botol sendiri. Oh iya, iya. Maksudnya itu ya. Betul. Jadi ibu-ibu PKK kalau bikin kerajinan sambil gosip, sambil ngopi. Kalau itu ada di protokol mereka, tetapi selalu kita sosialisasikan agar di rumah itu mereka minimal menyediakan 2 plastik sampah atau bak sampah. Yang satu memang tidak bisa kita olah lagi dan itu nanti akan diangkut ke TPA, tapi ada 1 plastik lagi, wadah lagi itu yang bisa kita daur ulang atau kita jual ke bank sampah. Itu sudah dimulai di rumah saya juga. Ya, saya Bude di rumah tuh udah saya bilang, Bude pokoknya botol-botol, kardus-kardus, plastik-plastik ini wadahnya, yang ini sisa-sisa makanan kita, uangnya kita dari jajan nggak habis apa, nah ini, atau styrofoam kan nggak ada nilai jual itu, nggak apa-apa di situ. Tapi kalau yang masalah yang dulu kita beda. Nah, nanti yang ini kita bawa ke bank sampah, kan setiap kelurahan ada bank sampah. Yang nanti pelayanan yang angkutan itu yang nanti bawa ke TPA. Jadi kita mengurangi timbulan sampah yang akan kita bawa ke TPA. Itu sudah dilakukan. Tapi kalau misalnya Ibu ada sampah yang memiliki nilai jual tuh bisa nggak sih Bu dibuat suatu karya Bu, nanti bisa dijual lagi gitu mungkin? Iya, itu yang sudah kita lakukan, sudah ada hasilnya. Dari bangku. Iya, itu bangku, kemudian tas, dompet, ya hasil. Iya. Nah, ini udah tahu baju, betul. Banyak sebetulnya. Bisa jadi baju juga. Bisa di baju dari plastik, tetapi itu ada juga yang dari plastik yang dia Kalau misalnya baju kan dipakai di badan, kemudian di badan kan kita ada timah, itu berbahaya kira-kira. kan itu plastiknya dibersihkan dulu, diolah, terus di dalamnya kan kita lapisi juga. Oh, berarti sudah ada prosesnya ya Bu, dengan sedemikian rupa ya? Betul, itu kan diproses dulu. Iya, sudah. Apakah kalian Ibu ya? Sampah kan ada sampah kimia. Iya, kalau sampah kimia itu sampah B3, biasanya itu kan dari tempat Fankes yang pelayanan kesehatan, itu memang ada tersendiri, mereka bekerja sama dengan swasta untuk pengelolaan itu akan dibawa kemana. Itu memang kita tidak kelola untuk sampah-sampah kimia itu, langsung dari sumbernya bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya seperti itu. Kalau di Kota Metro sendiri Bu, kita kan nggak bisa memungkiri kalau masyarakat kan masih ada sebagian yang acuh, artinya masih ada beberapa orang yang membuang sampah tidak sembarangan, tidak pada tempatnya. Kalau dari DLH sendiri gimana sih fenomena buang sampah sembarangan tersebut di Kota Metro? Apakah kepedulian masyarakat sudah meningkat atau malah cenderung mereka lebih acuh lagi gitu? Ya,
Kalau untuk kepedulian masyarakat, sepertinya fenomena itu saat ini semakin membaik. Karena kita juga punya Perda nomor 7 tahun 2021. Perda tersebut penegakan daripada apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap buang sampah sembarangan, itu ada sanksinya. Oh, ada sanksinya? Ada sanksinya. Berupa denda ya berarti ya? Ada berupa denda, ya. Dan dasar daripada penegakan Perda tersebut, kita juga bekerja sama dengan Pol PP yang kedepannya sih kita berharap ini dari kejaksaan ada juga nih kita lakukan gerbek sampah. Kami lakukan gerbek sampah Ibu tengah-tengah malam karena seperti ini. Betul, enggak Itu beda lah. sampah masalah itu sampah ya, bukan. Jadi karena mereka yang buang sampah sembarangan itu kan nggak di tengah-tengah hari, nggak terang-terangan, tengah-tengah malam, subuh bahkan. Jadi kita malam, tengah malam, kita beserta bersama Pol PP sudah beberapa kali kita lihat di Jalan Jenderal Sudirman, kita tahu pemukiman itu kan sedikit, semestinya sampahnya tidak banyak, paling dari pertukaran, tetapi kok sampahnya banyak, berarti ada orang yang nitipin sampah di pinggir-pinggir jalan. Betul. Pernah menangkap tangan Bu? Banyak Oh, banyak? Banyak sudah ketangkap tangan itu sejak subuh kami juga tunggu. Sampai subuh juga Bu? Iya, jadi di mana sampah Kamu licik ya? di mana sampah itu kami kan betul-betul subuh, jadi subuh itu udah kami tungguin. Pertama tengah malam, jadi kami berjadwal tengah malam sudah kepegang juga orang yang kami serahkan kepada Pol PP, karena kan bagian Pol PP yang penegakan Perda. Kemudian subuh-subuh juga ya di tempat tumpukan sampah kok banyak bener sampah dari mana gitu. Kita tunggu ngintip, kita nyumput di balik semak-semak, kita nyumput. Bener ada yang bawa motor, taruh, ada yang taruh. Itu jadi ada yang bisa kita tangkap, ada yang cuma kita foto, berarti oh ini loh sampah di sini ternyata bukan hanya saja dari warga kota Metro, ada dari warga luar, karena perbatasan kita kan sangat dekat-dekat ya dengan Lampung Timur, kita kan dekat Lampung Tengah, yang memang penduduk semua kan di perbatasan itu kan penduduk kita tidak berbatasan dengan kebun atau dengan hutan, jadi memang dengan masyarakat perbatasan kita. Betul, jadi yaitu oh ternyata begitu. Nah untuk hal itu kita bersama-sama dengan Pol PP, hasil daripada kita penegakan Perda itu ya kita tangkap mereka, kemudian diedukasi, kita sebutkan bahwa sanksinya seperti ini, apabila ketangkap lagi berarti kita akan tingkatkan. Pertama kita beri mereka peringatan jangan mulai di sini, sampai kita pasang banner-banner, ada banner-banner itu bahkan agak kejam sedikit kami pasang, sampai yang buang sampah di sini sakit 7 keturunan, sampai kalau gitu. Harusnya bawa penyakit terus. Tapi mau tahu banner yang seperti itu hilang. Mungkin diambil orang yang membuang sampah sembarangan itu. Kita pasang lagi. Terus apa yang membuang sampah di sini miskin 7 keturunan, hilang lagi bannernya. Jadi segitunya kita mau mengedukasi masyarakat. Tetapi itu dengan pelan-pelan, dengan kesabaran kita, dengan terus mengedukasi seperti arahan buka jari kemarin itu sih bisa nggak kita pasang seperti banner, kita pasang di videotron, billboard untuk supaya masyarakat itu melihat oh jangan buang sampah sembarangan, cara mengelola sampah seperti ini. Dan itu sudah saya komunikasikan Ibu dengan pihak Kominfo terkait dengan banner, kemudian dengan PTSP yang punya videotron kita di MPP pelayanan publik itu kita ada. Jadi saya sudah berkomunikasi minta supaya ada dari LHI disediakan space berapa menit untuk supaya diputar agar masyarakat bisa teredukasi secara tidak langsung, di samping nanti kita langsung ke tempat-tempat mereka di kelurahan. Semoga menjadi yang lebih baik. Amin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro sudah semaksimal mungkin ya, Betul. dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah. Betul. Masih ada Karena mungkin sudah. Oke, gitu. Satu lagi Bu, Ya. mungkin ada satu patah kata, mungkin pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan di podcast kita pada hari ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Metro. Ibu bisa disampaikan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Pertama saya berterima kasih sekali dengan Kejaksaan Kota Metro melalui Ibu Kajari sudah memberi kesempatan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup untuk acara seperti ini. Suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami, Ibu ternyata
bukan kami saja yang memperhatikan keberadaan sampah ini seperti apa pengelolanya. Ternyata dari Forkopimda, terutama dari Kejaksaan Negeri Kota Metro ini juga ikut akan membantu kami bersama-sama bagaimana kita memberikan sosialisasi, mengedukasi masyarakat supaya jangan buang sampah sembarangan. Dan pada kesempatan hari yang berbahagia ini juga saya menghimbau kembali kepada kita semua, termasuk saya juga, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia pasti ada kelalaian. Kadang kita juga lupa habis makan kita buang. Jadi himbauan ini bukan untuk warga saja, tapi untuk diri kita termasuk saya juga. Wah, yuk kita bersama-sama bagaimana caranya menciptakan lingkungan ini supaya bersih, supaya indah, supaya hijau, supaya nyaman kita tinggal di Kota Metro. Marilah bersama-sama dengan kami untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan bisa mengelola sampah dari rumahnya masing-masing, karena sampah bisa menghasilkan uang manakala dikelola dengan baik. Karena kami dari Kota Metro juga sudah menyediakan wadahnya untuk itu, sudah kita siapkan bank-bank sampah di 22 kelurahan dan juga ada 1 bank sampah induk di pusat daur ulang, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak atau untuk membuang sampah sembarangan atau untuk membuang sampah yang ada nilai uangnya. Apalagi kita sebagai perempuan, ini semua teman perempuan, karena saya perempuan ya Pak ya. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, kita pasti tahu bagaimana kita bisa juga membantu suami untuk menghasilkan uang dari sampah. Selain jangan membuang sampah sembarangan, Bu, jangan pula membakar sampah. Betul. Karena kita tahu sekarang ini kan lagi musim kemarau. Kemarau, ya. Kita jangan buang sampah sembarangan. Dikit-dikit kebakaran. Nah, kalau nanti jadi kebakaran. Betul. Di mana kebakaran juga kan selain bisa menjalar juga kan, selain itu untuk dampak kesehatan juga kan tidak baik. Saya katakan tadi juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti halnya ispa. Ispa, betul ya. Setuju sekali untuk menjaga tidak bakar sampah. Kedatangannya itu di tengah-tengah kami Sama-sama, semua. sama-sama. Semoga terjalin kerjasama lebih erat lagi Dinas PH dengan Kejaksaan itu dalam penanganan sampah. Iya, setuju sekali. Baiklah Sobat Aliansa, demikianlah program pijakan kita pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam program pijakan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.